Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ayat Al-Quran itu ada ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabihat. Yang muhkam itu adalah ayatul wadihatul dilalah atau wadihatul dalalah. Petunjuk maknanya jelas, arti maknanya yang tersirat dan tersurat itu jelas. Ada lagi ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini adalah ayat yang bisa jadi ayat yang tidak jelas maknanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الآية huwa utawi Gusti Allah iku alladzi yusawwirukum kang bentuk sapa alladzi kum isyraka fil arham ing dalam pira-pira rahim kaifa halaka ya napa yasha'u kersa sapa Gusti Allah taala ing kaif. Kaifa halaka ya napa yasha'u kersa sapa Gusti Allah min tukuratin bayane saking lanang wa unusatin lan wadon wa baryadin lan putih wa sawadin lan irang wa ghairi dzalika nan liyane mukon kabeh. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak dalam wujude illa huwa angin Gusti Allah al-azizu kang maha menang fi mulkihi ing dalam kerajaane Gusti Allah al-hakimu tur zat kang maha bijaksana fi sun'ihi ing dalam agalanya Gusti Allah. Namanya agar dibesarin supaya jangan ada ngantuk. Dan wa utawi Gusti Allah ku alladzi anzala kang wis nurunaken sapa alladzi alaika ing atas sira alkitab ing kitab minhu iku setengah saking kitab ayatun utawi pira-pira ayat muhkamatun pira-pira kang ditetepaken kang dikuataken kang dikukuhaken wadihatun dilalati tegese pira-pira kang pertela dilalae kang nunjukaken Bunna utawi si al-muhkamatku iku umul kitab, yaitu umul kitab ibune kitab. Asluhu tegese asal kitab al-mu'tamadu kan digawe tetanggenan opo alaihi ing atase al fil ahkami ing dalem pira-pira hukum. Wa ukharulan utawi ingkang liyane iku mutasyabihatun pira-pira kang mutasyabihat kang saling serupa. La tufhamu kang ora difahami apa ma'aniha pira-pira maknane si mutasyabihat ka awail suwari kaya dene ka awail suwari kaya pira-pira kawitane pira-pira surat kaya pira-pira kawitane pira-pira surat wa ja'alahu lan dadekaken sapa Gusti Allahu ing si Al-Qur'an ki kullahu iskabana Qur'an muhkaman ing ayat muhkaman ingkang muhkam kang dikukuhaken fi qoulihi ing dalam dawuh Gusti Allah uhkimat ayatuhu yaitu dawuh uhkimat ayatuhu uhkimat kang dikukuhaken apa ayatuhu pira-pira ayat Gusti Allah bimakna annahu kelawan makna sedune kelakuan iku laisa ora nana iku fihi ing dalam si kitabku apa aibun cacat wa mutasyabihan lan Gusti Allah dadekaken ingkang mutasyabihan iku wong kang saling serupa fi qoulihi ing dalam dawuh Gusti Allah kitaban mutasyabihan yaitu kitaban mutasyabihan kitaban ing kitab mutasyabihan kang saling serupa bimakna annahu kelawan makna sunah kelakuan iku yusbihu
mirupani opo ba'duhu sebagiannya kitab ba'dan ing sebagiannya fil husni ing dalam keindahannya wasidqi lan ing dalam kebenarannya ing dalam kejujurannya realistis. Fa ammal ladzina maka anapun utai wong akeh fi qulubihim kang iku ing dalam piro-piro atine alladzina zayghun utawi condong lacut zayghun utawi nyeleweng mailun tegese condong anil haqi adoh saking hak. Awas nih kalau anil haqi adoh saking hak. Fayattabi'una iku fayattabi'una fa ammal ladzina maka anapun utawi iku fayattabi'una maka pada ngintil ngikuti sapa alladzina kabema ing barang tasyabaha kang keserupaan apa ma min husakum kita ibtigha al fitnati karena nyuper fitnah ay talabal fitnati tegese karena nyuper fitnah bijahalihim karena bodoh si alladzina biwaqa'ihim kelawan tumibane alladzina fi syubhati ing dalam piro-piro keserupaan wala besi lan kebaur serupa sama wabtigha ta'wilihi lan karena nyupri takwil si kitab ay tafsirihi tegese tafsir kitab wa ma ya'lamu lan orang ngabarui takwilahu ing takwil kitab ay tafsirahu tegese ing tafsir si kitab atau mutasyabih ibtigha ta'wilihi ing wabtigha ta'wilihi lan karena nyupri takwil mutasyabih tafsirihi tegese tafsir mutasyabih wa ma ya'lamu lan orang ngerti takwilahu ing takwil mutasyabih ay tafsirahu tegese ing tafsir mutasyabih sapa illallahu angin Gusti Allah wahdahu hale suwiji Gusti Allah ay munfaridan warasihuna lan utawi piro-piro wong kang pintar asabituna kang tetep kabeh al mutamakkinuna kang kongang kabeh kongang yang memungkinkan yang mampu kabeh fil ilmi indal ilmu mubtadaun utawi warrasikhuna iku mubtadaun mubtada awas mubtadaun utawi arrasikhuna ya iku mubtadaun mubtada khabaruhu utawi khabar mubtada iku yaquluna warrasikhuna lan utawi piro-piro wong kang cerdas kabeh iku yaquluna ngendika sapa arrasikhun amanna iman sapa kami bihi kelawan mutasyabih ay bil mutasyabihi tegese kelawan ayat mutasyabih annahu instuna mutasyabih iku min indillahi saking arsane Gusti Allah wala na'lamu lan orang ngerti sapa kami maknahu ing maknane mutasyabih kullun utawi saban-saban ayat ki minal muhkami bayane saking ayat kang muhkam wal mutasyabih lan mutasyabih iku min indi rabbina asale saking arsane pangerane kami wa mayadzakaru lan orang nerima pitutur orang ngalap pitutur biidghamit-ta'i kelawan ngidghamaken ta fil asli indal asal fitali indal dal yadzakkarun yatadzakkarun taknya mau diidghamkan sama dal jadi taknya diganti dal jadi yadzakkarun dal ketemu dengan dal semuanya fathah yadzakkarun maka untuk diidghamkan dal yang pertama disukunkan yadzakkarun kemudian ditasdidkan diidghamkan menjadi yadzakkarun asalnya yatadzakkarun wazannya yatafa'alun tafa'ala yatafa'alu ayat ta'idu tegese ngalap pitutur wa ma yadzakkaru lan ora bisa ngalap pitutur sapa illa ulul albabi angin piro-piro wong kang anduweni ati kecerdasan intelektual ay ashabul uquli tegese piro-piro wong kang anduweni piro-piro akal kecerdasan wa yaquluna lan ngendika sapa ar-rasikhun aitun halimani ila ra'au takalane ningali sapa ar-rasikhun man ing wong yattabi'uhu kang ngintil kang melu sapa man idza ra'a takala ningali sapa ar-rasikhun
yattabi'uhu kang man ingong yattabi'uhu kang mengikutkan sapa man ing si mutasyabih. Artinya yattabi'uhu bitakwil. Rabbana du pangeran kula la tuzigh. Mugi-mugi panjenengan sampun nyelewengaken sapa panjenengan. Mugi-mugi sampun nyelewengaken sapa panjenengan. Rabbana du pangeran kami la tuzigh. Ojo nyeleweng sampun nyelewengaken sapa panjenengan. Kulubana ing pira-pira ati panjenengan. Aitamilha tegese sampun nyondongaken apa kulubha ing Aitamilha tegese sampun nyondongaken sapa panjenengan ing kulub anil haqi aduh saking kebenaran bibtugha ta'wilihi kelawan nyupres takwil mutasyabih alladzi la yaliqu kang ora patut apa alladzi bina ing kami kama azabta kaya dene wis nyelewengaken sapa panjenengan kuluba ulaika ing pira-pira atine pira-pira mengkono wong kabeh mayat tabi'u ba'da idh hadaitana sawise yenta wis nunjukaken sapa panjenengan na ing kami aya arsyadana tegese nunjukaken sapa panjenengan ing kami ilaihi maring si mutasyabih wahab lan mugi-mugi ngadugrai sapa panjenengan lana kadue kami atau maring kami min ladun saking arsane panjenengan ay min indika kita saking arsane panjenengan rahmatan ing rahmat tasbitan kanggo netepaken tasbitan karena tasbitan ing ketetapan ing netepaken tasbitan tegese netepaken inna kasune panjenengan antai panjenengan iku al-wahhabu yaitu zat kang banget nganugrahi ya Rabbana du pangeran kami inna kasune panjenengan ku jami'un nasi zat sing ngumpulaken manusa ay tajma'uhum ngumpulaken sapa panjenengan ing nas liyaumin maring sijine dina fi yaumin tegese sijine dina la raiba kang orang anak keraguan ikut tetap syakka tegese orang anak keraguan ikut tetap fi dalam yaum huwa utawi yaum iku yaumul qiyamati dina kiamat fatujazihim maka males sapa panjenengan hum ing sinas bi amalihim kelawan pira-pira amale sinas kama wa'adta kaya dene wis janji sapa panjenengan bidzalika kelawan mongkono-mongkono tujazihim bi amalihim innallaha sunna Gusti Allah kula yukhlifu ora ingkar sapa Gusti Allah al mi'ada ing perjanjian ay mau'idahu tegese ing perjanjiane Gusti Allah bil ba'thi kelawan dibangkitakan fihi ing dalam yaum bukan bil ba'thi kelawan dibangkitakan fihi iku indalam ayat ki innallaha la yukhliful mi'adku iltifatun utawi iltifat noleh anil khitab saking khitab saking domir mukhatab asalnya kan Rabbana innaka ya kan tapi akhirnya innallaha la yukhliful mi'ad bukan innaka la tukhliful mi'ad tapi innallaha jadi iltifat adalah iltifat min dhamiril mukhatab ila dhamiril ghaib. Sering Allah seperti itu subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Itu maknanya dhamir ghaib. Ya, kemudian minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna banyak dhamir mutakallim ma'ruf ya kan? Alladzi barakna haulahu linuriyahu makin nur. Nahnu juga termasuk Allah. Kami itu Allah. Tapi kembali lagi innahu huwas samiul basir. Lagi dobir lagi dalam Al-Quran banyak seperti itu. Iltifatul dhamair. Nanti kalian bisa belajar nanti kitab Ma'ani dan Balaghah. Itu salah satu keindahan dan tujuannya itu ada. Wa yahtamilu lan ketanggung, 'Wa yahtamilu lan ketanggung apa ayyakuna yen ta'ana apa si 'Wa yahtamilu lan ketanggung apa ayyakuna yen ta'ana apa si 'Wa yahtamilu lan ketanggung apa ayyakuna yen ta'ana apa si 'Wa yahtamilu lan ketanggung apa ayyakuna yen ta'ana apa si 'Wa yahtamilu lan ketanggung apa ayyakuna yen ta'ana apa si 'Wa yahtamilu lan ketanggung apa ayyakuna yen ta'ana apa si 'Wa yahtamilu lan ketanggung apa ayyakuna yen ta'ana apa si 'Wa yahtamilu lan ketanggung apa ayyakuna yen ta'ana apa si 'Wa yahtamilu lan ketanggung apa ayyakuna yen ta'ana apa si 'Wa yahtamilu lan ketanggung apa ayyakuna yen ta'ana apa si 'Wa yahtamilu lan ketanggung apa ayyakuna yen ta'ana apa si 'Wa yahtamilu lan ketanggung apa ayyakuna yen ta'ana apa si 'Wa yahtamilu lan ketanggung apa ayyakuna yen ta'ana apa si 'Wa yahtamilu lan ketanggung apa ayyakuna yen ta'ana apa si 'Wa yahtamilu lan ketanggung apa ayyakuna yen ta'ana apa si 'Wa yahtamilu lan ketanggung apa ayyakuna yen ta'ana apa si 'Wa yahtamilu lan ketanggung
inna ta'ana pasti inna Allah la yukhliful mi'ad iku min kalamihi saking kalame Gusti Allah taala hale baru sapa Gusti Allah. Jadi mungkin saja ketika Allah mengajari Rabbana innaka adalah kalamnya kalian, makanya kalian bicara kepada Allah, innaka ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau adalah engkau, mudah-mudahan engkau. Nah kemudian setelah itu Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa itu perkataan Allahnya keluar dari perkataan kalian. Ini antara faidah daripada iltifat. Wal ghaddulan utawi tujuannya minat doa isaing doa bidzalika kelawan mongkon-mongkon Rabbana la tuzigh qulubana la tuzigh qulubana iku bayanun penjelasan nerangaken pertelaken annahimamahum ing setuhune piro-piro kekarepane atau tujuane si ar-rasikhuna fil ilmi iku amrul akhirati yaiku perkara akhirat. Walidzalika lan karena mongkon-mongkon sika annahimamahum amrul akhirah saadu pada jaluk pada takon pada jaluk supaya ar-rasikhun asbata ing ketetapan ala hidayati ing atase petunjuk liyanalu kamu supaya berkoleh supaya ar-rasikhun thawabaha ing ganjaran akhirat. Rawa bismillah riwayataken supaya asy-syaikhani Bukhari Muslim an Aisyah saking Siti Aisyah radhiyallahu mugi-mugi ngridoni supaya Allah Gusti Allah taala halim walu supaya Gusti Allah anha Siti Aisyah qalat ngendika supaya Siti Aisyah tala maca supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil ayata ini ayat huwa alladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat ila akhirih, yaitu ayat huwa alladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun sampai seterusnya ila akhirih kamarin akhir ayat. Wa qala lan dawu sepakan Nabi fa idza ra'aita maka tatalane ningali sapa sira alladzina ing wong akeh yattabi'una kan pada ngintilaken sapa alladzina ing ayat ma ing barang tasyabaha kan kesurupan pema min husakin si alladzi min husakin si ayat ayat min husakin si ayat min husakin tasyabaha kan kesurupan pema min husakin si ayat atau kitab min kitab iku faulaika atau jangan iku faulaika maka utai mokona si alladzina yattabi'unaku iku alladzina wong akeh samakan ngarani sapa Allah Gusti Allah taala sapa Allah taala samakan nyebut sapa Allah Gusti Allah taala ai fi hadil ayat fahdharuhum maka berdia sira kabeh hum insi alladzina wa rawa qalan wis ngriwayataken sapa At-Tabrani Imam Tabrani fil kabir dalam kitab Al-Kabir an Abi Musa Al-Asy'ari saking Imam sahabat Abu Musa Al-Asy'ari annahu sedunia Abu Musa Al-Asy'ari kusami'a midangat ngurungukakan sapa Abu Musa Al-Asy'ari an-nabiy ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidahu sapa kanjeng Nabi ma akhafu ala ummati illa thalatha khilalin ma akhafu ora wedi sapa isun ala ummati ing atas umat isun illa thalatha khilalin angin ing telu pira-pira perkara. Wa dzakara lan nutur sapa kanjeng Nabi min hasakin thalatha khilal ayyuftaha ing yen tadi buka ayyuftaha yen tadi buka ya lahum kabeh ummati apa alkitab kitab fayakhudhu maka nalap ing kitab sapa al mukmin wong iman yabdaghi hale nyupri sapa al mukmin takbilahu ing takbile kitab walaisalan oranana sapa si mukmin ku iku ya'lamu ngawruhi sapa si mukmin takbilahu ing takbile kitab walaisalan oranana iku ya'lamu ngawruhi takbilahu ing takbile kitab sapa illallahu amin Gusti Allah warrasikhuna fil ilmi lan utawi pira-pira wong kang cerdas fil ilmi ing dalam ilmu iku yaquluna padahal ngucap sapa ar-rasuluna fil ilmi ku amanna iman sapa kami bihi ing kitab kulun utawi saban-saban kang suwiji iku min indi rabbina saking arsane pangerane kami wa mayadzakarulan ora nerima pitutur ngalap pitutur sapa illa ulul albabi amin pira-pira wong kang andhani intelektual. Innal ladzina subhanahu akeh kafaru kekatan pada kafir sapa alladzina kabeh ulang turnia
ora bakal nyumugi, ora bakal nyukupi. Ai tadfa'a, tegese ora bakal bisa nolak. Ya. Anhum saking alladzina opo amwaluhum piro-piro hartane alladzina wala auladuhum lan ora piro-piro anak alladzina minallahi saking Gusti Allah taala ai azabi tegese saking siksane Gusti Allah syai'an sama sekali jadi syai'an ing suci sama sekali. Ini namanya kinayatun anit taklil. Wa ulaika lan utai mukona si alladzina kafaru hum ya ulaik iku waqudun nari iku bahan bakar neraka bifakil wawi klan fafai wawo wakudun ma utayu wakudun iku ma barang tu kodu kang digawe urup-urup apa sing narep dihiklawan mak dak buhum utawi watak atau kebiasaannya si alladzina iku kadak bi ali fir'auna kaya kebiasaannya keluarga Fir'aun ai ka'adati ali fir'auna kaya adate keluargane Fir'aun waladina nolongake min qablihim kang ana apa alladzina iku saking sadurunge si ali Fir'aun minal umami bayane saking pira-pira umat ka'adin kaya kaum Ad wa Samud dan kaya kaum Samud kadzabu kang pada goroh atau kadzabu pada goroh padang goroaken sapa alladzina kabebi ayatina ing pira-pira ayat kami fa'akhadhahum maka nindak ing alladzina sapa Allah Gusti Allah taala ay ahlakahum tegese ngancuraken sapa Gusti Allahum ing alladzina bitunubihim kelawan pira-pira dosane alladzina wal jumlatu lan utawi jumlah iku mufassiratun kan nafsiraken lima barang qabla kang sadurunge jumlah. Artinya dakbu alifun tu apa kadzabu bi ayatina wallahu lan utawi Gusti Allah iku syadidul iqabi iku kang banget siksanya, kang banget abot siksanya. Ada sekalian di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ayat Al-Quran itu ada ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabihat. Yang muhkam itu adalah ayatun wadihatun dilalah atau wadihatun dalalah. Kalian baca dilalah boleh dilalah boleh dalalah. Dalaya dulu dilalatan wa dalalatan sama. Yang jelas dilalahnya, petunjuk maknanya jelas, arti maknanya yang tersirat dan tersurat itu jelas. Itu namanya adalah ayat muhkam. Contohnya wa aqimis sholah, dirikan kalian sholat, bahwa sholat itu wajib. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum, ini diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan. Ini adalah merupakan ayat yang muhkamah. Ada lagi ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini adalah ayat yang bisa jadi ayat yang tidak jelas maknanya, yang bisa menunjukkan kepada kalian syubhat, ay syubhatul fahmi, keserupaan beberapa pemahaman. Mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Ini apa maksudnya ayat ini? Ini namanya asyubuhat fil fahmi, atau syubuhatul fahmi. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Contohnya yang paling jelas itu adalah awailus suwar, yaitu adalah awal daripada surat-surat di dalam Al-Quran. Contohnya alif lam mim kaf ya ain shad. Ini para ulama beda-beda. Ada yang mengatakan bahwa ini artinya begini, ini artinya begini. Contoh lagi ayat syubhat itu adalah satu ayat-ayat yang tidak bisa kalian cerna, kalian fahami secara langsung. Contoh apa? Contohnya adalah innallaha, seumpama apa namanya? Alal arsyistawa, wallahu alal arsyistawa, itu Gusti Allah Ta'ala istiwa, bersilah di atas arsy. Bersilah di atas arsy itu maksudnya apa? Allah bersilah di atas arsy itu, ya,
Apakah seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah bahwasanya Allah bersila di atas arsy seperti saya bersila seperti ini? Apakah seperti itu? Kalau seumpama kata Imam Ibn Taimiyah seperti itu, bisa jadi itu pendapat Imam Ibn Taimiyah, pemahaman Al-Quran termasuk minas syubuhat. Tapi kalian mengatakan tidak. Ini yang mengatakan bahwa syubuhat. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Seperti ini tasbih. Syubuhatul fahmi. Nah, ini adalah mutasyabihat. Jadi asal daripada ayat itu adalah mutasyabihat seperti itu. Jadi asyubuhat fil fahmi atau fi fahmi dilalah. Tapi kenapa Al-Quran itu, kata Imam Jalaluddin Suyuti mengatakan, kenapa di dalam Al-Quran disebut juga, seluruh ayat Al-Quran disebut uhkimat ayatuhu. Uhkimat ayatuhu, yaitu adalah ayatnya semuanya dimuhkamkan semua, dikuatkan semua. Jadi nggak ada yang tidak kuat. Apa maksudnya? Katanya ayat ada muhkam, ada mutasyabihat. Nah, ini bedanya. Ayat muhkam, mutasyabihat itu makanya kalimat isim, tapi uhkimat pakai kalimat fi'il. Kalau ihtimat dikokohkan itu maksudnya adalah ada laisa fihi aibun wala syakkun wala raib. Bahwa ayat ini sangat mantap bahwa itu adalah min indillah, dari Allah, tidak ada keraguan, tidak ada cacat, tidak ada ta'arud, yaitu adalah saling bertentangan ayatnya satu sama lain, tidak ada, semuanya adalah uhkimat ayat. Bahwa ketika orang itu membaca, maka orang akan terpesona dan orang akan terpana bahwasanya tidak ada yang bisa membuat Al-Quran ini, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut uhkimat ayat. Tapi Allah juga menyebutkan Al-Quran itu juga termasuk adalah sebagai kitab mutasyabih, kitaban mutasyabiha. Mutasyabihan ini adalah menjadi sifatnya kitab, bukan sifatnya ayat. Jadi Allah tidak sedang menjelaskan jenis daripada ayat yang disebut ayat mutasyabihat. Tetapi kitab mutasyabihat artinya apa? Kitab mutasyabihat itu kitab yang saling menyerupai. Menyerupai itu apa maksudnya? Ay yushbihu ba'duhu ba'dun fil husni was sidqi. Maksudnya adalah kitab Al-Quran ini adalah ayat Al-Quran yang saling menyerupai. Satu sama lain saling menyerupai. Yang namanya wallahu ala kulli syai'in qadir itu ya banyak sekali. Wallahu ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir, innahu ala kulli syai'in qadir, wallahu bima ta'maluna alim, wallahu alimun bima ya'malun. Ya kan? Innahu atau seumpama wallahu alimun bima ta'malun, wallahu bima ta'maluna alim, innallaha bima ta'maluna alim. Serupa. Yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni, di dalam keindahannya serupa. Maka ayat Al-Quran yang serupa dari awal sampai akhir keindahannya tidak hilang, keindahannya tidak lepas. Jadi ketika orang itu membaca ayat Al-Quran dari 1 sampai yang selesai 30 juz, itu keindahannya tidak akan bisa lepas dengan adanya pergantian surat, pergantian judul, pergantian nama surat. Itu tidak lepas, semuanya sama nyambung semua. Karena sudah dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya ayat Quran ini adalah buatan Allah, bukan buatan lain. Ini yang disebut uhkimat ayatuhu wa kitaban mutasyabiha. Lah kemudian adapun ayat-ayat yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran ini yang kita jelaskan ini adalah fihi ayatun muhkamat wa ukhra mutasyabihat. Artinya memang ini menjelaskan jenis ayat yang ada di dalam Al-Quran, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Maka muhkam mutasyabih di dalam ayat ini maksudnya adalah muhkam, maksudnya di sini adalah wadihatut tilalah, yaitu adalah di mana makna dan artinya itu jelas. Kalau mutasyabihat itu adalah tidak wadihut tilalah, tidak wadihatut tilalah, tidak jelas artinya. Maka dari itu sesuatu hal yang tidak jelas artinya itu maka
tidak boleh ditakwil. Sebagian ulama berbeda pendapat. Apakah ayat Al-Quran ini boleh ditakwil? Apakah ayat Al-Quran ini boleh ditakwil? Boleh ditafsiri seperti alif lam mim, boleh ditakwil. Sedangkan di dalam ayat Al-Quran ini jelas disebutkan, yaitu adalah فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Maka orang-orang yang di dalam hatinya ada penyelewengan, condong dari kebaikan menuju kejelekan, maka ditakwili ayat itu, kemudian ditakwili dengan sekendak dia sendiri dalam rangka mencari fitnah, menimbulkan fitnah dari ayat Al-Quran ini. Sehingga sebagian ulama mengatakan ayat Quran ini menunjukkan bahwasanya ketika ada ayat Al-Quran yang sifatnya mutasyabihat, maka tidak boleh ditakwil. Sebab wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sebab tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Enggak boleh ditakwil. Jadi kalau seumpama innallaha 'alal 'arsy istawa, Allah itu di atas arusnya sehingga saatnya bersila, itu ya udah segitu aja, nggak boleh takwil. Ada yang mengatakan nggak boleh takwil. Maka dari itu ada sekalian, dulu sebagian para ulama zaman dulu itu melarang untuk mentakwil. Dari kaum mutaqaddimin itu melarang takwil. Nah kaum mutaakhirin mentakwilnya. Kenapa mentakwilnya? Sebab kan di dalam ayat Al-Quran ini kan ada beda. Seperti wakofnya juga ada beda. Ada yang mengatakan begini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, bahwa takwilnya ayat mutasyabihat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian warrasikhuna fil ilmi yaquluna kullu min indillah. Orang-orang yang cerdas ngerti di dalam keilmuan mengatakan bahwa semua ayat baik muhkam dan mutasyabih itu dari Allah, min indi rabbina. Sehingga ar-rasikhuna fil ilmi juga itu bukan termasuk orang-orang yang diberikan hak untuk memahami ayat mutasyabihat, karena wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini namanya adatu hasrin, ada ma nafi, ada illa, kecuali wa ma zaidun illa ustadzun. Yang namanya Zaid itu bukan siapa-siapa kecuali ustaz, bukan yang lain. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah, kecuali Allah. Hasil maksurun billah. Nah kemudian sebagian ulama mengatakan lagi bahwasanya sebetulnya wawoknya itu bukan wawok istinaf, jadi bukan mubtada. Kalau di sini maksudnya mengatakan mubtada, mengikuti qaul mutaqaddimin. Di sini wawoknya itu wawok ataf. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Waqaf. Yaquluna bukan jadi khobar, tapi yaquluna jadi halnya ar-rasikhuna. Jadi maknanya wa ma ya'lamu, orang ngerti takwilahu in takwile mutasyabihat sapa illallahu amin gustallah warrasikhuna lan wong kang cerdas fil ilmi dalam ilmu titik yaquluna hale pada ngucap sapa ar-rasikhun kullu min inda rabbina. Maka di sini ada sebuah wacana baru dari kaum mutaakhirin, ulama mutaakhirin, bahwasanya yang tahu takwil daripada kaum ayat mutasyabihat adalah bukan sekedar Allah, tapi Allah juga memberikan hak ilmiah kepada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mumpuni dalam keilmuan, orang-orang yang ilmunya tinggi, orang-orang yang alim, orang-orang yang ahlul ilmi, orang-orang yang diberikan hidayah keilmuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada manusia lewat Al-Qur'an ini. Maka ar-rasikhuna fil ilmi juga termasuk orang tahu diberikan juga. Jadi Allah dan ar-rasikhuna fil ilmi, kecuali Allah dan ar-rasikhuna fil ilmi. Maka dari itu di sini maka beberapa para ulama kemudian khususnya para ulama mutaakhirin itu berusaha untuk menafsiri ayat mutasyabihat. Contoh adalah seumpama contohnya begini, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Masa sih tangan Allah? Memang Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan, tangan Allah bagaimana? Kalau ulama mutaqaddimin mengatakan kalau tangannya tangan bagaimana? Cuma tangannya Allah kaifiyahnya
Syaitnya, sesuatunya, zat bentuknya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Cuma Allah punya tangan. Tangannya bagaimana? Ya Allah yang menyatakan. Oh, Allah menyebut tangan. Jadi bukan tangan seperti kita, bukan tangan jasad, bukan tangan fisik, bukan. Tangan menurut versi Allah. Tapi tangan disebut oleh kita tangan. Sebab yang namanya tangan tuh nggak mesti seperti ini, nggak mesti tangan ini. Burung juga punya tangan, ular juga punya tangan, ikan juga punya tangan, tangannya beda. Dan Allah bicara tangan ya tangan, tidak boleh ditakwil. Tangannya Allah bagaimana? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Cuma Allah bicara tangan-tangan. Maka kami kalau orang mutakabbirun tidak berani menafsir. Tetapi kalau mutaakhirun mengatakan ini kalau tidak ditafsiri, ini muncul orang-orang yang mentafsiri secara salah. Contohnya kaum Mujassimah. Kaum Mujassimah mengatakan bahwa tangan Allah ya Allah punya tangan. Sebabnya ada seperti tangan kita. Ada jari-jarinya 5. Loh, kalau Allah Maha Besar bagaimana tangannya? Ya kan? Allah tangannya besar tuh. Di atas langit bumi. Tuh yang gede banget. Bagaimana kalau ngamplong nggak sampai? Jadi kaum Mujassimah mengatakan bahwa Allah punya tangan. Loh, kalau Allah punya tangan berarti Allah kalau tidak ada tangannya berarti cacat Allah. Nah inilah cacat ideologi di sini. Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak seperti itu. Makanya kemudian para ulama mutaakhirun memahami bahwasanya sebetulnya alladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah, ya ini. Jadi yang dicela oleh Al-Qur'an orang-orang yang memiliki hati yang condong kepada kejelekan, orang-orang yang memiliki hati yang jelek, memiliki hati yang kurang bagus, tujuan selain kebenaran, dia punya hati yang kurang bagus, zayghun, ada penyelewengan ideologi di dalam hatinya. Mereka kemudian berusaha untuk menakwil ayat mutasyabihat ini sekehendak mereka sendiri untuk menimbulkan fitnah. Oh, berarti yang dicela ini golongan ini. Nah, golongan kita ar-rasikuna fil ilmi ternyata tidak dicela. Asal jangan ibtigha'al fitnah, tapi ibtigha'al haq. Maka kemudian para ulama mutaakhirun kemudian berusaha untuk menafsiri. Ya Allah fa'aidim, apakah betul Allah punya tangan? Dibahaslah ilmu tauhid. Bahwasanya Allah itu zatnya tidak murakkab, tidak tersusun dari satu anggota badan dengan yang lainnya seperti manusia. Kalau manusia ada kuping, ada hidung, ada mata. Kalau Allah tidak. Allah melihat tanpa mata. Jadi Allah nggak punya mata seperti biasa. Allah bisa bicara tanpa mulut. Sebab kalau Allah bicara, Allah punya mulut. Berarti kalau tidak ada mulut, Allah nggak bisa bicara. Allah tidak bisa punya tangan. Ya, punya tangan. Kalau Allah dikatakan punya tangan, berarti Allah kalau tidak ada tangannya cacat. Karena murakkab. Nah bagaimana? Jadi dia cacat ideologi, maka dibahas, itu nggak mungkin, mustahil bagi Allah. Makanya disebut di situ sifat mustahil, sifat wajib, sifat apa, sifat jaiz dan segala itu disebut. Kenapa? Karena ini dalam rangka mencari tafsir daripada ayat mutasyabihat dalam rangka ibtigha'al haq, tidak yattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Tidak, itu adalah orang-orang yang lain. Nah, di sini ada sekalian. Maka dari sekalian di sini kemudian yatullahi fawqa aydihim ditafsirkan tangan di sini adalah maksudnya kemampuan, kekuasaan. Ayat qudratullahi fawqa qudratihim. Inilah tafsir dan takwilnya. Paham ya? Ini ada dari sekalian. Maka dari itu disinilah ayat mutasyabihat, ayat muhkamat adalah dibutuhkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. خلق